Ini ya Bapak Ibu, saya akan coba pantik ya. Sebenarnya dalam pengelolaan kinerja ini, variabel pengelolaan kinerja kita itu ada pada apa namanya, 4 variabel ini ya, yaitu tentang praktik kinerjanya, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas. Ada 4 variabel ini yang jadi dasar pengelolaan kinerja kita, baik itu guru ataupun kepala sekolah. Nah, yang tentunya yang dinilai itu hanya dua, yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja ini yang dinilai. Ya, ada nilainya, ada poinnya, ada angkanya, ada apa namanya kategorinya. Ini ada pada praktik kinerja dan perilaku kerja. Kemudian ada variabel yang tidak dinilai itu hanya dipertimbangkan, yaitu pengembangan kompetensi dan variabel dokumen akuntabilitas. Dokumen segala sertifikat ataupun laporan itu hanya bentuk akuntabilitas, nggak ada dinilai. Itu hanya kita kumpulkan bentuk bukti akuntabilitas kita, akuntabilitas kinerja kita. Nah, yang dinilai itu hanya 2 variabel, praktik kinerja dan perilaku kerja. Nah, yang menilai ini yang tentunya tidak bisa apa namanya aplikasi, tidak bisa PMM. Yang menilai harus manusia, karena tentunya manusia yang bisa melihat gitu ya. Nanti manusia yang bisa apa namanya memperhatikan bertemu dengan lapangan dalam kita berkinerja. Nah, siapa sih yang menilai kinerja kita yang termasuk kepala sekolah gitu ya? Aktor yang terlibat dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM itu seperti ini ya Bapak Ibu. Kita sebagai kepala sekolah itu sebagai pegawai. Nah, kita sebagai pegawai karena peran kita orang yang dinilai. Ketika kita menilai guru, kita peran kita sebagai pejabat, pejabat penilai. Tapi ketika kita dinilai, peran kita adalah sebagai pegawai. Kepala sekolah yang memimpin atau mengelola sekolahnya. Kita adalah pegawai yang tentunya untuk ini proses pengelolaan kinerja ini harapannya akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, siapa sih yang menilai? Pejabat yang menilai kinerja kepala sekolah itu secara regulasi, secara tertulis pada Perderjen GTK-nya itu adalah pimpinannya. Siapa sih pimpinan kepala sekolah? Pimpinan kepala sekolah ini adalah kepala dinas pendidikan. Ini pimpinannya. Kepala dinas pendidikan yang memimpin atau membawahi kepala sekolah. Tapi pimpinan, kepala dinas pendidikan sebagai pimpinan ini bisa membentuk tim dalam bekerja untuk mengelola kinerja pegawainya, kinerja kepala sekolah. Tim kerja ini direkomendasikan kepala dinas pendidikan mendelegasikan sebagian dari kewenangannya ini kepada pengawas sekolah. Ini hanya sebagian ya yang didelegasikan ya, mungkin pada apa namanya wewenang untuk observasi, wewenang untuk apa namanya konsultasi. Ini diberikan kepada pengawas sekolah, tapi yang memberikan tanda tangan, yang memberikan apa namanya penilaian itu tetap kepala dinas pendidikan, meskipun dibantu oleh tim kerja pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah ini yang akan mengobservasi kepala sekolah dalam praktik kinerjanya dan perilaku kerjanya, yang nantinya pengawas sekolah akan menyusun rekomendasi yang akan dilaporkan kepala dinas pendidikan, yang akan menjadi laporan kinerja kepala sekolah gitu ya. Nah, ini sebenarnya aktor yang terlibat dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah, bukan PMM, bukan aplikasinya.
Nah, kinerja apa saja sih yang dikelola pada seorang kepala sekolah? Ada 8 pilihan indikator pada praktik kinerja kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah ada mengulik-ulik pada platformnya bahwa ada 8 pilihan indikator nih yang untuk bisa kita sebagai kepala sekolah berikan kinerjanya untuk dikelola. Yang pertama itu adalah komunikasi visi misi satuan pendidikan. Yang kedua adalah refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, kemudian presentasi program sekolah, aktivasi kegiatan komunitas belajar, menceritakan praktik baik kepemimpinan, siklus peningkatan kualitas praktik baik pembelajaran, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, ini ada 8 indikator ini nih, yang kita pilih salah satu dalam satu periode, dalam satu masa pengelolaan kinerja, atau dalam satu semester. Yang tentunya kita diharuskan memilih salah satu indikator nih, yang mana yang akan kita pingin jadikan sebagai indikator pembelajaran kita dalam berkinerja, gitu ya. Baik itu yang pertama ataupun kedelapan. Apa-apa sih seperti apa sih bentuk kinerja 8 indikator ini? Bagaimana sih kira-kira ya eh, praktik kinerjanya dalam mengkomunikasikan visi misi ini seperti apa? Dalam berefleksi ini seperti apa? Dalam mempresentasikan program sekolah itu seperti apa? Dalam aplikasi ini seperti apa? Apa-apa sih yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah? Nah, tentunya banyak ya pertanyaan Bapak Ibu yang perlu nih kita tunjukkan sebagai praktik kinerja kita nih. Nah, saya akan bahas selanjutnya ya Bapak Ibu. Satu-satu ya. Nah, gini ya Bapak Ibu. Pada poin yang pertama nih dulu. Indikator yang pertama tentang presentasi visi misi satuan pendidikan. Ini indikator keberhasilan dari kinerja kita sebagai kepala sekolah adalah bagaimana kita berupaya mengkomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ini adalah indikator keberhasilannya. Nah, yang akan berupa kita kelola, berupaya kita kelola ya. Target perilakunya itu ada 3 yang mungkin Bapak Ibu bisa pilih. Ada 3 target perilaku dalam mempresentasikan visi misi ini. Yang pertama itu mempresentasikan secara konkret, kemudian melibatkan audiens sepanjang presentasi, kemudian kepala sekolah mengajak audiens yang beraksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Ini adalah 3 target perilaku yang mencerminkan, yang akan diobservasi oleh pejabat penilai kinerja kita. Nah, guru diobservasi di kelas, kepala sekolah juga akan diobservasi oleh pejabat penilai pada perilaku kinerja ini, pada target perilaku ini. Nih, pada setiap target perilaku juga ada perilaku yang dianjurkan, juga ada perilaku yang dihindari ya. Nah, dalam mempresentasikan visi misi dianjurkan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menggunakan materi presentasi secara logis dan terstruktur, kemudian ada contoh dan situasi nyata. Ini adalah perilaku-perilaku yang dianjurkan. Hindari menggunakan istilah yang kompleks dan abstrak, menyampaikan terlalu banyak informasi, kemudian mengabaikan tingkat pemahaman dan sebagainya. Ini yang akan kita tunjukkan sebagai perilaku kinerja kita sebagai kepala sekolah. Nah, dalam melibatkan audiens juga kita diharapkan mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran. Kemudian menyediakan kesempatan bagi audiens untuk memberikan komentar, menyesuaikan gaya presentasi, dan sebagainya. Ini adalah perilaku-perilaku yang dianjurkan untuk menunjukkan target perilaku kinerja kita saat diobservasi gitu ya, sebagai kepala sekolah. Ini pada indikator presentasi visi misi satuan pendidikan. Nah, kemudian pada indikator presentasi program satuan pendidikan, ini juga ada 3 target perilaku. Masing-masing indikator ada memuat 3 target perilaku. Pada indikator presentasi program satuan pendidikan ini, target perilakunya
kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, dan relevan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, dengan perilaku yang dianjurkan sekian. Ya, ini perilaku dianjurkan ini juga ada ya di PMM, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Tapi nanti Bapak Ibu juga ingin bisa diambil bahan presentasi saya nanti akan dibagikan oleh teman-teman belajar ini digital di grup WhatsApp-nya. Bisa Bapak Ibu pelajari lebih jauh perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari ini untuk ditunjukkan dalam pengelolaan kinerja Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ada juga target perilaku menggunakan data ya dalam mempresentasikan program ini kita perlu data yang kita tunjukkan ya. Artinya apa-apa yang program yang sudah ada datanya itu yang kita ceritakan sebagai bentuk yang kita presentasikan sebagai program satuan pendidikan. Kemudian target pelaku yang ketiga, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi. Audiens ini bisa ada interaktifnya, kemudian ada respon aktifnya. Ini juga akan dilihat oleh atasan penilai kita, sehingga presentasi program satuan pendidikan ini bisa kita lakukan berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, indikator yang ketiga ini dalam menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Ini juga ada 3 target perilaku ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu memilih indikator ini, harapannya kinerja kita sebagai kepala sekolah bisa mendokumentasikan praktik baik kepemimpinan kita. Praktik baik kita, apa yang kita lakukan dalam manajerial di sekolah, dalam membersamai teman-teman guru, baik itu dalam komunitas belajar ataupun dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan dalam lingkup yang lebih luas. Ini yang akan kita dokumentasikan dan kita bagikan sebagai praktik baik kepemimpinan pembelajaran kita. Yang mana saat observasi oleh atasan kita, kita akan dilihat target perilaku kita sebagai kepala sekolah. Artinya bagaimana kita menunjukkan dokumentasi praktik baiknya, kemudian bagaimana kita menyampaikan informasi cerita praktik baiknya, kemudian bagaimana kita melibatkan audiens sepanjang presentasi, ini yang akan diobservasi oleh atasan kita dengan beberapa perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari juga. Nah, ini indikator yang ketiga ya. Nah, saya lanjut ke indikator selanjutnya, nanti kita elaborasi lebih jauh jika ada waktu yang memungkinkan tentang perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari ini. Nah, untuk indikator selanjutnya, indikator memandu perencanaan pembelajaran. Ya, kepala sekolah, kita bisa memilih indikator ini, memandu perencanaan pembelajaran. Apa sih yang perlu kita lakukan pada indikator ini? Praktek kinerja seperti apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebaiknya kepala sekolah dalam memandu perencanaan pembelajaran ini berupaya memandu perencanaan program ini maupun anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, tentunya ujungnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Ada 3 target perilakunya yang akan diobservasi gitu ya. Bagaimana kepala sekolah memimpin diskusi pada saat memandu perencanaan pembelajaran ini, kemudian bagaimana kepala sekolah menggunakan analisis datanya, data masalah yang ada di sekolah sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membuat rencana pembelajaran. Kemudian target perilaku yang ketiga adalah bagaimana kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Ini yang juga akan diobservasi ya. Artinya ketika kita memandu guru-guru ataupun memonitor, melakukan supervisi, melakukan observasi, ini yang akan bisa kita tunjukkan nih sebagai perilaku kinerja kita kepada atasan kita pada kegiatan pengelolaan kinerja kepala sekolah ini. Oke, indikator selanjutnya, indikator refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini juga salah satu indikator ya Bapak Ibu yang kita pilih
sebagai apa namanya kinerja yang kita kelola nih. Seperti apa sih indikator keberhasilannya? Harapannya dalam mengelola kurikulum ini kita bisa melakukan refleksi nih bersama guru-guru seperti apa nih pelaksanaan kurikulum yang sudah kita lakukan sehingga ada peningkatan pembelajaran. Tentunya pada kegiatan refleksi ini juga ada 3 target perilakunya. Ya. Seperti apa sih target perilaku yang akan diobservasi? Target perilaku yang akan diobservasi pada kepala sekolah ini seperti apa kepala sekolah akan memandu refleksi nih, termasuk dalam membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka, baik itu uh, baik itu bagaimana apa namanya dalam komunitas belajar, dalam sekolah ini yang akan dijadikan apa namanya observasi oleh atasan kita. Oke. Para pemirsa sudah mulai lelah. Oke, Bapak Ibu, boleh ya? Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mungkin lebih dalam, digali lebih jauh, boleh dituliskan ya. Oke, terima kasih Pak Saka. Mau ice breaking ya? Nanti kita akan lanjutkan. Ada sesinya ya. Setelah ini kita akan interaktif. Kan kita gali lebih jauh nih, apa-apa yang akan kita sama-sama. Kalau Mbak Rere masih ada waktu saya, berapa menit lagi? Oke, untuk waktu penyampaian materi masih tersisa 12 menit lagi, Bapak. Oke, 12 menit ya. Saya habiskan ya. Itu 12 menitnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan ulik lebih jauh seperti apa nih apa keresahan Bapak Ibu atau yang ingin didiskusikan lebih lanjut ya. Nah, ini untuk indikator refleksinya. Nah, ini juga ada 3 target perilaku. Nah, nanti Bapak Ibu silakan baca lebih jauh nih. Kalau mungkin kalau saya yang bacakan mungkin Bapak Ibu mungkin agak bosan nih dengarnya. Nanti kita akan gali lebih jauh seperti apa target pelakunya ataupun bayangan Bapak Ibu semua seperti apa yang harus Bapak Ibu siapkan nih ketika Bapak Ibu akan diobservasi oleh atasan Bapak Ibu semua. Nah, ini juga target pelaku yang ketiga daripada berefleksi ini harapannya juga kepala sekolah menunjukkan bagaimana adaptasi atau pembaharuan kurikulum berdasarkan refleksi warga sekolah baik itu guru-guru ataupun murid ataupun orang tua. Ini yang akan direfleksikan bersama gitu ya. Nah, selanjutnya indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar. Oke. Seperti apa sih yang perlu kita tunjukkan ketika kita sebagai kepala sekolah memilih indikator ini nih sebagai kinerja kita nih. Harapannya dalam mengaktifasi kegiatan komunitas belajar ini, kita sebagai kepala sekolah diharapkan dapat mengkomunikasikan dan memotivasi guru aktif terlibat dalam kombel gitu ya. Yang ujung-ujungnya juga untuk kombel itu berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini juga ada 3 target perilakunya. Harapannya dalam mengaktifasi kegiatan ini, kepala sekolah dapat berupaya untuk menyampaikan informasi dengan tepat seperti apa, nanti akan diobservasi gitu ya. Bagaimana kepala sekolah menggunakan data yang relevan dalam mendukung aktivitas komunitas belajar. Kemudian bagaimana kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi. Ini yang nantinya juga akan diobservasi oleh atasan kita. Sehingga komunitas belajar ini bisa aktif dan bisa bermanfaat dan memberikan manfaat kepada guru-guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan di sini juga ada perilaku yang dianjurkan dan ada juga perilaku yang dihindari oleh kepala sekolah dalam kegiatan observasi kinerjanya. Nah, kemudian pada indikator siklus peningkatan kualitas praktik baik pembelajaran. Nah, ini juga akan diobservasi kepala sekolah dalam peningkatan ini tentunya indikator keberhasilannya adalah dalam melakukan persiapan observasi kelas. Nah, tentunya Bapak Ibu ya, dalam pengelolaan kinerja guru, Bapak Ibu juga melakukan observasi kelas. Ini bisa jadi salah satu kegiatan yang Bapak Ibu jadikan sebagai observasi kepala sekolah juga. Artinya pada saat kepala sekolah mau observasi guru, kepala sekolah juga diobservasi oleh pengawas sekolah yang nantinya juga akan dilaporkan kinerjanya sebagai kinerja kepala sekolahnya.
bagaimana menyiapkan observasi kelas, bagaimana melaksanakan observasi kelas, sehingga dan selanjutnya juga bagaimana diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Yang di sini juga ada 3 target perilaku yang bisa Bapak Ibu pilih, gitu ya. Bisa pilih salah satu atau bisa ketiganya yang akan diobservasi oleh atasan kita dari perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Kemudian refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, ini juga salah satu indikator nih. Jika Bapak Ibu milih ini, Bapak Ibu akan diobservasi bagaimana Bapak Ibu memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru. Nah, yang tentunya kan kita melihat pengembangan kompetensi guru ini, apakah guru-guru ini dilatih kompetensinya oleh Dinas Pendidikan, apakah dilatih oleh BPMP, apakah dilatih oleh BGP. Nah, tentunya sekarang pengembangan kompetensi guru tidak terpusat lagi. Guru-guru bebas mengembangkan kompetensinya. Guru-guru bebas mengembangkan kompetensinya di sekolah, bisa bersama komunitas MGMP ataupun komunitas luar sekolah. Dan di sini kepala sekolah bisa menjadikan komunitas belajar sebagai wadah untuk pengembangan kompetensi gurunya ini. Nah, yang tentunya ketika sekolah dan komunitas belajar dijadikan wadah untuk mengembangkan kompetensi guru, nah ini jadi bahan untuk observasi kinerja kita. Bagaimana kepala sekolah menggerakkan ini nih, menggerakkan komunitas belajar, menggerakkan sekolah sebagai wadah untuk pengembangan kompetensi guru. Artinya guru-guru tuh nggak perlu lagi kejar sertifikat. Guru-guru tuh nggak perlu lagi harus meninggalkan kelas. Guru-guru tuh harus meninggalkan sekolah untuk mengembangkan kompetensinya. Bisa berdayakan wadah sekolah, wadah komunitas belajar sebagai wadah untuk mengembangkan kompetensinya. Dan ini bisa menjadi indikator kinerja kepala sekolahnya. Nah, ini kan tentunya satu kali mendayung dua pulau bisa terlampaui ya Bapak Ibu ya. Artinya di samping kita bisa menggerakkan sekolah kita, menggerakkan kombel kita, kinerja kita juga bisa terpantau, bisa dihargai sebagai kinerja kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi gurunya. Ada penghargaannya, ada yang tentunya kita tidak sia-sia kinerja kita dalam mengembangkan kompetensi guru di sekolah kita, gitu ya. Selain 8 indikator tadi yang di kinerjanya, juga kepala sekolah diminta untuk mengupload dokumen ya untuk kelengkapan yang mana dokumen ini yang menguploadnya hanya akun kepala sekolah, artinya bukan guru yang menguploadnya ya. Nah, ada beberapa dokumen yang perlu kepala sekolah unggah di platform Merdeka Mengajar, yang diantaranya adalah perilaku kerjanya yang mungkin ini juga hasil dari observasi dari atasan tentang perilaku kerjanya. Ini diupload di menu unggahan akun kepala sekolahnya. Kemudian ada dokumen KOSP-nya yang tentunya Bapak Ibu pasti ada punya dokumen KOSP setiap tahunnya yang sudah disusun. Itu Bapak Ibu sebagai kepala sekolah bisa unggah setiap tahunnya pada fitur pengolahan kinerjanya. Silakan diunggah di situ. Kemudian ada dokumen perencanaan satuan pendidikan. Seperti apa sih dokumen perencanaan satuan pendidikan yang perlu diupload oleh kepala sekolah? Nah, sesuai panduan pada platform Merdeka Mengajar ataupun PMM, ada beberapa dokumen nih yang dijadikan sebagai dokumen perencanaan, yaitu adalah dokumen rencana kerja yang tentunya Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah punya rencana kerja setiap tahunnya, baik itu rencana kerja sekolah ataupun RKS atau program tahunan, ataupun rencana kegiatan dan anggaran sekolah ataupun RKS-nya. Ini yang akan Bapak Ibu unggah pada fitur pengolahan kinerja dengan 2 dokumen ini. Kemudian juga selain dokumen perencanaan, juga ada dokumen laporan satuan pendidikan. Apa sih dokumen laporan ini? Dokumen laporan ini adalah laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 ataupun pelaksanaan belanja RKS-nya. Yang tentunya kan untuk tahun ini ya, tentunya kita belum punya laporan nih.
yang kita punya mungkin baru tahun di 2023. Nah, untuk peluang kerja 2024 ini, itu cukup kita unggah laporan pelaksanaan RKS tahun 2023, gitu ya, sebagai dokumen untuk kita unggah pada fitur PMM ini. Kemudian selain itu ada juga dokumen kehadiran kelas. Seperti apa nih? Apakah absen kelas? Bukan ya Bapak Ibu, ini bukan absennya. Ini bukan presensi guru. Yang diunggah pada fitur ini dokumen rekapitulasinya. Ya tentunya kan Bapak Ibu ada absensi bulanan. Dalam absensi bulanan itu Bapak Ibu juga biasanya kan merekap seperti apa rekap kehadiran gurunya ataupun tenaga pendidikan setiap bulannya. Nah, rekapitulasi itu yang diunggah pada apa namanya fitur polahan kinerja ini. Hanya pada semester ini dari bulan Januari sampai bulan Juni tentunya Bapak Ibu akan buat apa namanya rekapitulasinya setiap bulannya. Rekapitulasi ini yang diunggah sebagai dokumen kehadiran guru dan tenaga pendidikan di fitur pengolahan kinerja di PMM ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dokumen yang tentunya Bapak Ibu bisa siapkan. Ini bisa Bapak Ibu unggah mungkin di akhir periode ya. Artinya nggak perlu sekarang, ini juga bisa diunggah nanti di bulan Juni ataupun di masa akhir penilaian kinerjanya setiap semesternya.